saya akan mereview buku Daniel Pink yang berjudul A Whole New Mind. Di dalam buku ini, Daniel menjelaskan tentang 3 persoalan yang dihadapi oleh umat manusia. Yang pertama adalah keberlimpahan. Apa itu? Yaitu persoalan di mana umat manusia saat ini mengalami surplus materi. Materi begitu berlimpah sehingga hidupnya menjadi sejahtera, hidupnya semakin mudah. Yang kedua adalah persoalan Asia. Apa yang dimaksud? Yaitu Asia menjadi lokomotif negara-negara penghasil teknologi mutakhir. Nah, Daniel memberikan contoh India. Bagaimana para teknokrat Eropa dikirim ke India sebagai pelaku dari teknologi itu sendiri. Dan yang ketiga adalah persoalan otomatisasi. Banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang dahulu membutuhkan tenaga manusia justru sekarang tergantikan oleh mesin-mesin cerdas. Apa solusi yang ditawarkan oleh Daniel? Mulai sekarang hingga masa depan, gunakan otak kanan. Timbul sebuah pertanyaan, apakah otak kiri itu tidak bermanfaat atau tidak berguna? Oh, tentu saja berguna. Tetapi untuk menata masa depan, otak kiri tidak cukup berstamina tanpa didukung oleh otak kanan. Karena menurut Daniel, kedua fungsi otak tersebut itu saling berkelindan, saling terhubung. Sehingga untuk menatap masa depan yang lebih baik, maka sudah saatnya kita sebagai umat manusia menggunakan kedua otak tersebut. Apa yang ditawarkan oleh Daniel Pink di dalam bukunya ini? Beliau menyebut istilahnya dengan sentuhan tinggi atau konsep tinggi, yaitu memaksimalkan fungsi otak kanan. Yang pertama adalah desain. Di masa depan, desainer itu sangat dinantikan kehadirannya. Pekerjaan-pekerjaan hasil otomatisasi akan semakin bernilai jika disentuh dengan desain-desain yang unik dan menarik. Yang kedua adalah cerita. Manusia masa depan harus pandai bercerita, terutama terhadap perusahaan-perusahaan yang sedang menyusun portofolio. Mengapa cerita itu penting? Karena untuk menggambarkan silsilah perjalanan perusahaan tersebut, sekaligus memberikan daya tarik terhadap calon investor. Yang ketiga adalah simfoni. Apa itu simfoni? Manusia masa depan dituntut untuk pandai mensintesiskan suatu persoalan. Kepingan-kepingan beberapa persoalan harus disatukan menjadi satu kesatuan yang utuh untuk melahirkan ide-ide alternatif. Bukan mencari titik-titik perbedaan, tetapi sudah saatnya manusia masa depan mencari titik-titik persamaan. Yang keempat adalah empati. Manusia masa depan jika ingin tidak tergantikan oleh mesin cerdas atau otomatisasi, maka dia harus memiliki sikap empati. Dia harus menaruh belah asih kepada orang lain, terhadap penderitaan orang lain. Dia harus merasakan bagaimana apa yang dirasakan oleh orang lain, serta memberikan solusi atau pertolongan terhadap orang tersebut. Sikap empati inilah yang hingga saat ini belum dimiliki oleh mesin cerdas apapun. Daniel menawarkan tentang bermain. Apa itu? Manusia masa depan harus penuh gembira, jangan terlalu serius. Harus banyak bermain, harus banyak tertawa, sehingga otak kirinya tidak terbebani. Dan yang terakhir, Daniel menawarkan tentang arti. Apa sih tujuan hidup kita? Menurut Daniel, tujuan hidup kita adalah untuk mencari arti, yaitu kebahagiaan. Timbul sebuah pertanyaan, bagaimana kita mencapai suatu kebahagiaan? Menurut Daniel, ada 2 kuncinya. Yang pertama adalah pertajam emosional kita, sisi emosi kita. Yang kedua adalah tingkatkan spiritualitas kita.